warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Timusoleh pada koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelum ada pertanyaan pemantik, ada beberapa kegiatan pemantik, diantaranya mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Menurut saya, tentunya seorang pendidik pastinya pernah mengalami dilema etika antara mengajarkan materi, menuntaskan materi, atau mengajarkan hal yang bermakna atau penerapan sesungguhnya dari materi tersebut, yang tentu saja akan memakan waktu yang lebih lama. Mungkin akan mengakibatkan materi tidak tuntas, namun anak akan memahami makna sebenarnya dari pemaparan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Nilai dalam suatu pengambilan keputusan yang saya pegang, yakni apapun keputusan yang saya buat harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Pengambilan keputusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak positif pada lingkungan sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Tentunya kita harus dapat menuntun siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam proses pembelajaran tentunya harus mengarah pada tumbuh kembang anak tersebut melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terakhir, dalam kegiatan pemantik, menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jika dikaitkan dengan modul 3.1 ini, setiap masalah yang akan kita alami, baik dilema etika maupun wujudan moral, dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pedoman dalam etika perilaku, yang mana keputusan yang kita ambil harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal tentunya. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Kita tahu bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu Inga Susun Tilodo. Hendaknya keputusan yang kita ambil ini memberi teladan, di mana teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan. Ing Madya Mangun Karsa, hendaknya keputusan yang kita ambil mampu memperdayakan dan membangun kerukutan murid. Tuturi Handayani, hendaknya keputusan yang kita ambil itu mampu mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja murid. Berikut kaitan penerapan pengambilan keputusan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang dilakukan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Tentunya bimbingan oleh fasilitator sangat bermakna, yakni bahwa keputusan yang diambil harus berpihak pada murid. Poin utamanya yang ditekankan oleh fasilitator adalah hal tersebut, bahwa keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, sejalan dengan nilai kebajikan universal dan bermanfaat bagi banyak orang serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, jika pengambilan keputusan yang menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengujian masih ragu atau belum efektif, maka bisa kita melakukan dengan sesi teknik coaching, bisa dengan rekan sejawat atau coaching terhadap murid. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika.
Dalam pengambilan keputusan diperlukan kompetensi sosial emosional. Telah ketahui ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berkolaborasi, serta pengambilan keputusan bertanggung jawab. Sehingga setiap keputusan yang diambil dalam keadaan kesadaran penuh meminimalisir setiap gesekan yang mungkin akan terjadi pada keputusan yang diambil tersebut. Dan tentunya keputusan yang diambil tersebut selalu berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga sangat jelas bahwa kompetensi sosial dan emosional akan sangat berpengaruh pada kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nilai yang dianut oleh seorang pendidik tentunya berdasar pada kebajikan yang universal. Misalnya kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip yang berpusat pada peserta didik, serta mendorong terjadinya iklim budaya positif di sekolah. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan tersebut terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan yang sering dialami di lingkungan tempat saya bekerja adalah sering terjadinya perbedaan pandangan antara pihak yang terlibat, sehingga yang dilihat bukan perbedaan itu bukan sebagai anugerah untuk mencari solusi, namun malah menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan beberapa keputusan yang diambil oleh sepihak, oleh segelintir orang dalam tampuk manajemen sekolah. Tentu saja hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan paradigma. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Tentunya keputusan diambil sangat berpengaruh terhadap pengajaran, apakah memerdekakan atau tidak. Sebagai pemimpin pembelajaran, memilih pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan memberikan kemerdekaan sesuai dengan kodratnya, pembelajaran menyesuaikan kebutuhannya, dan perlakuan cara belajar yang berbeda adalah sebuah keharusan yang dilalui dengan pemetaan terlebih dahulu. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pepatah mengatakan, guru itu digugu dan ditiru. Guru kencing berdiri, murid kencang berlari. Tentu saja, pengambilan keputusan yang telah kita ambil dan diterapkan dalam pembelajaran dan dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi sebuah budaya. Budaya tersebut akan sangat berpengaruh terhadap watak, karakter, dan masa depan siswa tersebut. Oleh karena itu, pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan akan menjadikan siswanya mempunyai karakter, mempunyai watak yang sangat erat hubungannya dengan nilai kebajikan dan akan berpengaruh terhadap masa depannya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai seorang pendidik, tentu saja kita harus mengenali nilai dan peran diri kita agar mampu memahami dan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Kita juga harus memahami kebutuhan belajar murid yang beragam dan mampu mengelola sosial dan emosional murid kita. Hal itu semua akan terkristalisasi, tergambar jelas pada setiap keputusan yang kita ambil, sehingga jelas bahwa teori-teori atau materi-materi pada modul sebelumnya akan digambarkan oleh kita dalam setiap pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Terdapat 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah
pengujian keputusan, di mana 439 tersebut dapat diterapkan dalam kasus dilema etika atau benar versus benar. Jika yang kita hadapi disimpulkan adalah bujukan moral atau benar versus salah, maka segera balik ke jalan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti itu. Hal di luar dugaan dalam pembelajaran modul ini, di mana dalam dilema etika kita harus memunculkan yang namanya opsi trilema atau kreasi dalam memunculkan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari pada modul ini? Pernah, di mana baru-baru ini, Januari tahun 2023, saat harus merubah nilai siswa yang akan melanjutkan kuliah. Saat itu, saya dan beberapa panitia hanya mengandalkan intuisi bahwa merubah nilai untuk melanjutkan kuliah tersebut adalah hal baik demi masa depan siswa. Namun, setelah mempelajari modul ini, kasus dilema etika tersebut perlu diselesaikan dengan langkah pengambilan keputusan pengujian keputusan guna keputusan yang diambil tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda mengambil keputusan sebelum dan sudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip end-based thinking, yaitu berbasis pada hasil akhir. Ya, seperti halnya tadi kejadian merubah nilai siswa, atau rule-based thinking yang berpacu pada aturan yang berlaku. Namun, setelah mempelajari modul 3 ini, saya mulai mengetahui dan menerapkan career-based thinking, di mana penerapan ketiganya sesuai dengan kondisi dan tentunya keputusan tertuju pada berpihak pada murid. Seperti itu. Seberapa penting mempelajari modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Materi pada modul-modul sebelumnya dapat dilihat penerapannya dengan mempraktikkan modul 3.1 ini. Sebagai seorang pemimpin, setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan berbagai hal dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang diambil harus meminimalisir gesekan yang justru membuat kekacauan. Itu harus diminimalisir. Keputusan diambil juga merupakan langkah yang paling bijak. Langkah tersebut dapat kita lakukan dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum.